Bab 101 Kemarahan Yun Xingyan. 3 hari berlalu dengan cepat. Yun Xingyan bangun pada siang hari 3 hari kemudian. Saat itu kondisinya masih sangat lemah, tenaga mentalnya sudah sangat terkuras. Selama 3 hari itu, meskipun tubuhnya koma, pikirannya tidak tenang sedikit pun, terus-menerus menggunakan akal ilahinya untuk memurnikan benih iblis dalam dirinya. Adik Yun, kamu akhirnya bangun. Tenda tempat Yun Xingyan tidur tiba-tiba terbuka, dan seorang siswi masuk sambil memegang baskom berisi air panas. Apakah kita masih di Gunung Langya? Tanya Yun Xingyan lemah. Ya, tapi selama 3 hari terakhir, Wakil Dekan Kong memimpin pemberantasan bandit. Kalau tidak terjadi apa-apa, begitu Wakil Dekan Kong kembali kali ini, kita bisa langsung berangkat ke akademi. Sambil berbicara, mahasiswi itu sudah berjalan ke Yun Xingyan sambil membawa air panas. Akhirnya, ia menambahkan, Wakil Dekan Kong memerintahkan saya untuk menjagamu. Yun Xingyan mengangguk pelan. 3 hari yang lalu, karena kedatangan Kong Hui, ia berani koma, dan juga membiarkan Qiling meninggalkannya untuk melakukan sesuatu untuknya. Di mana Su Tutu? Yun Xingyan bertanya. Dia dibawa oleh Wakil Dekan Kong untuk menumpas para bandit, jawab mahasiswi itu. Ling Sui, apakah Yun Xingyan sudah bangun? Setelah beberapa langkah kaki terdengar di luar tenda, suara seorang pria parubaya mengikuti. 3 guru, junior Broter Yun baru saja bangun. Siswi Ling Sui berbalik ketika tenda dibuka, dan 3 guru terkemuka masuk. Salah satu dari mereka membawa semangkuk obat yang mengepul. Hehe, Yun Xingyan, kamu pasti bisa tidur nyenyak, 3 hari penuh. Guru yang berbicara itu melintas, muncul tepat di belakang Ling Sui. Dengan sedikit tebasan di lehernya, Ling Sui pingsan. Yun Xingyan, minumlah semangkuk obat ini. Guru yang memegang obat itu berjalan beberapa langkah ke depan. Guru memang baik, tapi tubuhku sudah baik-baik saja. Aku tidak perlu obat lagi, kata Yun Xingyan dengan ekspresi yang tidak berubah. Hehe, ini ramuan tonik untuk memperkuat fondasi. Sekalipun tubuhmu baik-baik saja, meminumnya bisa memperkuat tubuhmu dan meningkatkan kultivasimu. Kata guru yang memegang ramuan itu dengan senyum palsu. Guru benar-benar pandai bercanda. Kalau memang ramuan itu tonik, kenapa isinya rumput jantung korosi 6 daun? Yun Xingyan menatap guru yang memegang obat itu. Kau, bagaimana kau tahu? Ekspresi guru yang memegang obat itu berubah. Baiklah, jangan buang-buang kata dengannya. Sudah kubilang sejak lama, untuk memaksanya minum saja. Kau ngotot memainkan permainan ini, ingin dia meminumnya sendiri. Kata guru yang masih memegangi Ling Sui yang pingsan. Guru yang paling jauh dari Yun Xingyan hanya menatapnya dan mencibir, Yun Xingyan, lebih baik kau bijaksana dan minum obatnya sendiri. Di kehidupanmu selanjutnya, ingatlah untuk tetap waspada dan jangan menyinggung orang yang tidak mampu kau provokasi. Oh. Orang yang kau bicarakan, yang tak mampu kuprovokasi, adalah Sang Guan Yu. Yun Xingyan menatap orang yang berbicara itu. Benar, itu Tuan Muda Sang Guan. Yun Xingyan, kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Dari sekian banyak orang yang memprovokasi, kaulah yang harus memprovokasi Tuan Muda Sang Guan. Tahukah kau seperti apa Tuan Muda Sang Guan itu? Selain menjadi salah satu dari 3 murid suci Akademi Langit Berbintang, keluarganya juga merupakan salah satu dari 4 keluarga agung kota kekaisaran, keluarga Sang Guan. Dengan kedua identitas tersebut, bahkan putra mahkota dinasti Tianyuan pun mungkin tidak sehebat Tuan Muda Sang Guan. Ketiga guru terkemuka berbicara hampir bersamaan. Baiklah, waktu kita terbatas. Siapa yang tahu kapan Kong Hui tua itu akan kembali? Sekarang, minumlah racun ini. Saat ketiganya berbicara, mereka akhirnya membuang semua kepura-puraan, bahkan secara eksplisit mengatakan kata racun. Tentu saja, kurangnya kebutuhan mereka untuk menyembunyikan hal itu juga menunjukkan bahwa bahkan jika Yun Xingyan tidak meminumnya sendiri, mereka akan memaksanya meminumnya. Bisakah Anda memberi saya waktu 10 menit? Yun Xingyan berkata, berpura-pura menyerah, aku akan mati, dan aku ingin menggunakan 10 menit ini untuk mengenang hidupku yang singkat, dan pada saat yang sama, merenungkan mengapa aku menyinggung Tuan Muda Sang Guan. Hahaha, kamu junior yang menarik. Hampir mati, tapi kamu masih minta 10 menit lagi. Hahaha, karena kita guru utama kali ini, mari kita kabulkan permintaannya ini, jangan sampai dia mati dan berkata kita tidak berperasaan, tidak mampu memenuhi permintaannya yang sekecil itu. Kami akan meninggalkan obatnya di sini untukmu. Kau punya waktu 10 menit. Setelah 10 menit, kau harus meminumnya sendiri dengan patuh. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena menyiksamu dengan parah sebelum kau mati. Ketiganya berkata, lalu tertawa terbahak-bahak dan meninggalkan tenda. Yun Xingyan memperhatikan mereka meninggalkan tenda tanpa sepatah kata pun, salah satu tangannya, pada suatu titik yang tidak diketahui, sudah menggenggam sebuah benda bening seperti manik-manik. Itu adalah benih iblis level 3 milik Tu Hong. Wus wus wus. Yun Xingyan tampak mengerahkan segenap tenaganya, dengan panik menarik energi dari benih iblis.
Matanya menyipit sempurna, hanya menyisakan celah setipis rambut. Seekor harimau yang jatuh ke dataran diganggu oleh anjing. Pertama, dia ditanamkan benih iblis oleh Jia Kui, dan sekarang, dia dipaksa minum racun oleh ketiganya. Yun Qingyan merasa sangat terhina. Sejak kembali ke benua bintang langit, ini pertama kalinya ia begitu ingin mendapatkan kembali kekuatannya. Apakah itu dunia abadi, atau dunia fana? Itu semua adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah dan kekuatan dipuja. Dia, Yun Qingyan, adalah seorang kaisar abadi, yang berkuasa tinggi di atas, menguasai dunia abadi. Sekalipun seekor harimau jatuh ke dataran, sekalipun seekor naga terperangkap di kolam dangkal, ia jelas bukan objek yang dapat dipermalukan oleh kucing dan anjing liar atau prajurit udang dan jenderal kepiting. Budidaya menekankan kemajuan yang bertahap. Memulihkan budidaya seringkali sama saja. Namun Yun Qingyan kini tak peduli lagi dengan hal itu. Belum lagi, dia hanya punya waktu 10 menit. Terlebih lagi, niat membunuh di hatinya terhadap ketiga guru utama itu telah membuncah hingga dapat meledak kapan saja. Di bawah penyerapan panik Yun Qingyan, volume benih iblis itu terus menyusut. Setelah 5 menit, volumenya hanya setengah dari ukuran aslinya. Setelah 7 menit, benih iblis yang awalnya jernih berubah menjadi agak keruh. Setelah 10 menit, semua energi yang terkandung dalam benih iblis telah dilahap habis oleh Yun Qingyan. Yun Qingyan tiba-tiba membuka matanya, cahaya dingin menyambar ke dalamnya, bagaikan kilat yang berderak dan tak henti-hentinya dari 9 surga. Di sekitar Yun Qingyan, ada aliran aura samar, namun padat, mengalir. Arus udara ini adalah arus energi yang dibentuk oleh kekuatan spiritual eksternal. Hanya beberapa hari setelah alam ekstrim, Yun Qingyan akhirnya memulihkan kekuatannya ke alam bulan. Jika jarak antara Star Realm Stage 10 Extreme Realm dan Star Realm Stage 9 seperti gunung, maka kekuatan Yun Qingyan yang kini telah melangkah ke tahap alam bulan 1, dibandingkan dengan tahap alam bintang 10, bagaikan jarak sejauh langit. Hahaha, Yun Qingyan, 10 menit sudah berlalu, kamu bisa minum racunnya sekarang. Suara tawa ketiga guru utama terdengar, lalu ketiganya melangkah masuk ke dalam tenda. Bab 102, tidak ada satu pun yang tersisa. Ketika ketiga guru utama masuk, Yun Qingyan telah berdiri, dengan aliran udara berputar di sekelilingnya. Hah, kamu kelihatan sakit-sakitan beberapa saat yang lalu, kok kamu bisa pulih secepat itu dan jadi begitu lincah, bahkan sudah bisa berdiri sendiri. Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah dia sudah minum racunnya, dan ini hanya semburan energi terakhir sebelum mati? Tidak, itu tidak benar, racun di tanah jelas masih utuh. Kalian berdua terlalu malas. Lagi pula Yun Qingyan sudah mau mati, jadi apa bedanya kalau dia sakit-sakitan atau masih hidup sekarang? Sambil berbicara, orang ini mencibir Yun Qingyan, 10 menit sudah habis, minum racunnya sekarang. Karena kau kooperatif, kami akan meninggalkanmu mayat utuh setelah kau mati. Tetapi aku tidak akan meninggalkanmu sebagai mayat utuh. Yun Qingyan menyipitkan matanya, melangkah ke arah orang yang ada di tengah, lalu mengulurkan tangannya dan meraih. Kau mencari kematian, di saat seperti ini kau masih ingin melawan. Tatapan orang di tengah berubah dingin, dan dia langsung ingin meninju Yun Qingyan, tetapi sebelum pukulan beratnya mendarat, dia sudah ditangkap oleh Yun Qingyan. Retakan, tinjunya hancur berkeping-keping, tapi keadaan tidak berhenti di situ saja, krang, krang, krang. Menyusul kemudian, semua tulang di seluruh lengannya hancur berkeping-keping. Ah! Dia menjerit dengan keras yang menyayat hati, namun sebelum jeritannya mereda, Yun Qingyan memukul balik dan mencekik lehernya, mengangkatnya sepenuhnya ke udara. Untuk membuatku, Yun Qingyan, merasa terhina dan marah, haruskah kau menganggap dirimu beruntung atau malang? Setelah Yun Qingyan selesai berbicara, dia mengayunkan lengannya ke atas dengan keras, langsung melemparkan orang itu ke udara, dan tenda itu robek dengan suara robekan. Suara mendesing. Semburan energi setebal setengah meter melesat keluar dari telapak tangan Yun Qingyan, seketika menghancurkan tubuhnya di udara hingga berkeping-keping. Seketika, daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan darah, yang mengalir deras dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang giliranmu, kata Yun Qingyan, lalu melangkah ke arah salah satu dari dua orang yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Dua orang yang tersisa belum sepenuhnya pulih kesadarannya, mereka bertiga berada pada tingkat kultivasi alam bulan ke-6, namun salah satu dari mereka dibunuh oleh Yun Qingyan tanpa perlawanan apapun, dan bahkan tidak ada mayat utuh yang tersisa. Apa yang terjadi? Bagaimana Yun Qingyan tiba-tiba menjadi begitu kuat? Belum lagi dia sudah terluka parah, kalaupun tidak, dia hanyalah murid pelataran luar yang masuk melalui koneksi. Bagaimana mungkin kultivasinya begitu kuat hingga bisa langsung membunuh seseorang di alam bulan tahap ke-6? Aku tidak tahu, aku belum pernah melihat Yun Qingyan bergerak, bagaimana aku bisa tahu dia sekuat ini? Dua orang lainnya benar-benar panik, tubuh mereka terus-menerus mundur.
Salah satu di antara mereka, sambil mundur, tergagap, kita semua telah mengabaikan satu masalah, Yun. Yun Qingyan mungkin sama sekali bukan murid pelataran luar, tetapi, seperti Tuan Muda Sangguan, dia adalah murid dari golongan jenius. Kelas jenius. Nafas orang itu tercekat saat mendengar ini, tetapi kemudian ekspresi kesadaran tiba-tiba muncul di wajahnya, untuk dianggap sebagai duri dalam daging Sangguan Yu, itu pasti seseorang dari golongan jenius, dan, bukan sekadar anggota golongan jenius biasa. Kami salah besar. Kita seharusnya tidak memprovokasi Yun Qingyan hanya untuk menjilat Sangguan Yu. Faktanya, bukan hanya Yun Qingyan, bahkan Su Tutu mungkin berasal dari golongan jenius. Saat makhluk abadi bertarung, manusia menderita. Tak peduli seberapa ganasnya mereka bertarung, kami tak berhak ikut serta. Tidak, kesalahan kita lebih dari itu. Kalau saja kita membiarkan kesalahan itu terjadi, itu akan baik-baik saja, tapi seharusnya kita tidak memberi Yun Qingyan waktu 10 menit tadi. Pada titik ini, keduanya merasa makin menyesal. Mereka hanya bisa menunjukkan ekspresi memohon belas kasihan, Yun Qingyan, itu kami buta memprovokasi kamu, sekarang kami bersujud untuk mengakui kesalahan kami harap kamu dapat mengampuni kami kali ini. Saat mereka berbicara, keduanya berlutut di tanah, berulang kali bersujud dengan suara keras. Pada saat yang sama, mereka berkata, kami tidak punya dendam lama denganmu, juga tidak ada dendam baru-baru ini, alasan kami berurusan denganmu adalah karena dorongan Sangguan Yu. Selama kau mengampuni kami kali ini, setelah kembali ke akademi, keluarga kami pasti akan membalas budi padamu. Keluarga kami adalah pasukan asli dalam Starry Sky Academy, dan anggota keluarga kami berada di beberapa departemen penting di akademi, seperti aula hukuman yang dikelola oleh Wakil Dekan Kong, aula pil, aula teknik kultivasi, aula misi. Kami mengatakan ini bukan untuk mengancam Anda, tetapi berharap Anda dapat mempertimbangkan pilihan-pilihan Anda, apakah akan membunuh kami dan menyinggung kekuatan di belakang kami, atau membiarkan kami pergi dan membuat kekuatan di belakang kami berutang budi kepada Anda. Oh, dan alasan Sangguan Yu menyuruh kami berurusan denganmu, kemungkinan besar dia sudah meramalkan bahwa kami tidak akan bisa membunuhmu sama sekali. Tujuan utamanya adalah agar kau membunuh kami, dan kemudian, sebagai hasilnya, menyinggung kekuatan di belakang kami. Yun Qingyan, kita sudah dijadikan pion oleh Sangguan Yu, kau tidak boleh membiarkan dia melakukan apa yang dia mau. Yun Qingyan menatap keduanya yang hampir menangis dan bersujud memohon belas kasihan, niat membunuhnya tak menunjukkan tanda-tanda memudar. Entah kalian dijadikan pion atau tidak, itu tidak penting bagiku. Karena kalian memendam niat membunuh terhadapku, kalian harus membayar harganya. Sedangkan untuk kekuatan di belakang kalian, jika mereka mengincarku karena ini, jangan salahkan aku karena harus memusnahkan mereka dari dunia ini juga. Saat suara Yun Qingyan jatuh, dua semburan energi setebal setengah meter melesat keluar darinya, meledak. Meledak. Dengan dua suara, tubuh keduanya hancur berkeping-keping. Lalu, Yun Qingyan keluar dari tenda. Dia segera melihat siswi Ling Sui yang pingsan di tanah. Yun Qingyan menjentikkan jari, dan aliran energi spiritual memasuki tubuh Ling Sui. Dalam keadaan linglung, Ling Sui bergumam, lehernya sakit seolah-olah tertimpa benda berat. Yun, adik Yun, bagaimana kau bisa berdiri? Ling Sui membuka matanya dan melihat Yun Qingyan berdiri tegak, menatapnya. Lukaku sudah sembuh. Terima kasih sudah merawatku 3 hari terakhir ini, kata Yun Qingyan sambil menatapnya. Tidak masalah, aku juga mengikuti instruksi Wakil Dekan Kong, kata Ling Sui, wajahnya memerah. Ditatap Yun Qingyan seperti itu, perasaan aneh muncul di hatinya. Dalam 20 tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan hal ini. Meskipun adik Yun tidak begitu tampan, dia membuat orang merasa sangat nyaman, dan, bahkan aura di sekelilingnya begitu memikat, pikir Ling Sui dalam hati, merasa sangat malu. Tidak seorang pun tahu bahwa selama 3 hari ini, hal favorit Ling Sui adalah mengamati Yun Qingyan dalam diam saat tidak ada orang lain di sekitarnya. Dari mana datangnya bau darah yang menyengat ini? Raut kebingungan tiba-tiba muncul di wajah Ling Sui, dan tatapannya langsung tertuju ke dalam tenda. Tiba-tiba, Ling Sui muntah. Di dalam tenda, ada daging dan darah yang padat dan mengerikan di mana-mana. Dari pakaian compang camping di tanah, jelas itu adalah mayat 3 guru utama. Yun, adik Yun, kamu. Bab 103, Keturunan dari Dewa Sejati. Benar sekali, aku membunuh mereka. Yun Qingyan mengangguk, tidak menyangkalnya. Setelah berpikir sejenak, ia menjelaskan, namun, mereka mencoba membunuhku lebih dulu, itulah sebabnya aku membunuh mereka. Kau pingsan tadi karena seseorang membuatmu pingsan. Ketiga pemimpin tim itu mencoba membunuhmu. Ling Sui tak kuasa menahan rasa tak percaya. Lagi pula, guru seharusnya menjadi panutan, jadi bagaimana mungkin mereka mencoba membunuh muridnya sendiri?
Tetapi kemudian, Ling Sui juga merasa bahwa ketiga guru itu telah bertingkah sangat aneh selama beberapa hari terakhir, terus-menerus datang menjenguk Yun Qingyan dan tampak sangat mengkhawatirkannya. Akan tetapi, ketika Yun Qingyan pertama kali bergabung dengan tim penumpas bandit, ketiga gurunya jelas tidak menyukainya, dan mereka dua kali menugaskannya dan Su Tutu dalam misi pengintaian yang hampir bunuh diri. Lebih-lebih lagi, ketiga guru itu jelas-jelas pergi keluar untuk menumpas para bandit bersama wakil dekan Kong, jadi mengapa mereka tiba-tiba berbalik dan bahkan membuatnya pingsan? Ling Sui tidak percaya sedetik pun bahwa mereka tidak mempunyai niat buruk terhadap Yun Qingyan. Tapi, saudara muda Yun, bagaimana kau mendapatkan kekuatan untuk membunuh mereka? Ling Sui tiba-tiba menatap Yun Qingyan, matanya dipenuhi kebingungan. Aku bukan murid pengadilan luar, kata Yun Qingyan. Kamu juga murid pengadilan dalam. Tidak, itu tidak benar. Kalau kamu murid pengadilan dalam, kamu tidak perlu menggunakan pintu belakang untuk bergabung dengan tim penumpas bandit ini. Mungkinkah kamu murid elit? Itu juga tidak benar. Murid elit semuda kamu seharusnya sangat terkenal di akademi sebesar ini. Ling Sui terus menebak. Aku bukan murid pengadilan dalam, juga bukan murid elit. Aku berasal dari kelas jenius. Yun Qingyan merenung sejenak. Apa? Kelas jenius? Ling Sui terkejut. Bahkan melihat mayat ketiga ketua tim pun tidak membuatnya terkejut seperti ini. Kelas jenius. Itu adalah kelas yang paling sulit, paling misterius, dan satu-satunya kelas yang langsung berada di bawah yurisdiksi dekan di Starry Sky Academy. Terus terang saja, siapapun yang keluar dari kelas jenius adalah seorang jenius tingkat atas di seluruh dinasti Tianyuan. Siapakah yang dimaksud dengan jenius tingkat atas? Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Adik Yun, tidak, kakak Yun, bolehkah aku bertanya, berapa tingkat kejeniusanmu? Ling Sui sedikit gugup, tetapi tatapannya ke arah Yun Qingyan berbinar kagum. Berapa levelnya? Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku sendiri tidak yakin, berapa levelku sekarang. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya. Saat ia berada di tahap ke-10 alam bintang, ia mampu mengalahkan Tu Hong yang berada di tahap ke-7 alam bulan. Sekarang setelah dia memasuki tahap pertama alam bulan, tidak hanya kultivasinya meningkat 2 kali lipat, tetapi kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Situasi Yun Qingyan berbeda dari yang lain. Yang lain, jika mereka jenius 1 tingkat, akan selalu menjadi jenius 1 tingkat, jika mereka jenius 2 tingkat, mereka akan selalu menjadi jenius 2 tingkat. Namun, bakat Yun Qingyan akan meningkat seiring kultivasinya. Sekarang, ia bahkan mungkin mampu mengalahkan seniman bela diri alam bulan tingkat 9 biasa dengan tangan kosong. Tentu saja, itu hanya kemungkinan, dan dia baru saja memasuki tahap pertama alam bulan dan belum bertarung melawan seniman bela diri alam bulan tahap ke-9. Namun yang pasti, jika Yun Qingyan berhadapan dengan Jia Kui, seorang seniman bela diri alam bulan tingkat ke-9 dengan bakat jenius 2 tingkat, dia pasti tidak akan sama tidak berdayanya seperti terakhir kali. Ling Sui, bisakah kau memberitahuku siapa orang tuamu? Yun Qingyan ragu sejenak sebelum bertanya. Orang tua, Ling Sui menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Aku belum pernah bertemu orang tuaku sejak aku lahir. Wakil dekan Zeng membesarkanku, dan aku tinggal di Akademi Langit Berbintang sejak kecil. Wakil dekan Zeng, Yun Qingyan mengingat wakil dekan ini, lalu melanjutkan, apakah wakil dekan Zeng pernah mengatakan siapa Anda? Atau apakah Anda memiliki ciri-ciri lain yang tidak biasa? Tidak, wakil dekan Zeng hanya bilang aku yatim piatu dan berpesan agar aku berkultivasi dengan baik agar suatu hari nanti aku bisa menemukan orang tua kandungku. Ling Sui menggelengkan kepalanya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yun Qingyan dengan aneh. Kakak senior Yun, mengapa kamu menanyakan ini? Tidak ada, hanya bertanya dengan santai. Setelah Yun Qingyan selesai berbicara, ia langsung menambahkan, Ling Sui, aku punya teknik kultivasi yang sangat cocok untukmu. Namanya, Sutra Hati Kaisar Giok Surgawi. Jika kau mengolahnya dengan baik, mungkin kau akan mendapatkan kejutan yang tak terduga. Sutra Hati Kaisar Giok Gadis Surgawi. Ling Sui bertanya dengan bingung, kakak senior Yun, teknik kultivasi tingkat apa ini? Jika di bawah tingkat kaisar tingkat tinggi, saya khawatir wakil dekan Zeng tidak akan mengizinkan saya mengolahnya, karena teknik kultivasi yang saya latih saat ini adalah tingkat kaisar tingkat tinggi. Level, jika kita benar-benar harus menggunakan standar dunia ini, itu kira-kira setara dengan level surga. Kata Yun Qingyan dengan sangat serius. Dia masih memiliki sesuatu yang tidak dia katakan. Sutra Hati Kaisar Giok Bidadari Surgawi yang akan ia ajarkan kepada Ling Sui adalah versi yang disederhanakan. Sutra Hati Kaisar Giok Bidadari Surgawi yang sebenarnya berada di luar jangkauan sistem penilaian teknik kultivasi dunia ini. Ngomong-ngomong, bahkan Permaisuri Chiao, yang merupakan kaisar abadi seperti Yun Qingyan, telah mengolah Sutra Hati Kaisar Giok Gadis Surgawi.
Surga, tingkat surga. Napas Ling Xue menjadi berat setelah mendengar ini. Sebagai siswa pengadilan dalam Akademi Langit Berbintang, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti teknik kultivasi tingkat surga? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa, jika teknik kultivasi tingkat surga muncul, itu akan cukup untuk menyebabkan pertikaian berdarah di antara semua kekuatan di seluruh benua Tianxing. Senior, kakak senior Yun, apa kau yakin tidak bercanda, dan kau benar-benar akan mengajariku teknik kultivasi tingkat surga? Ling Xue berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tetapi ia tetap tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya saat menatap Yun Qingyan. Apakah itu benar atau tidak, bukankah kamu akan tahu setelah kamu mengolahnya? Yun Qingyan mengangkat bahu. Tapi senior, kakak senior Yun, kenapa kau begitu baik pada Xue? Ling Xue menundukkan kepalanya, seluruh wajahnya semerah tomat matang. 3 alasan. Pertama, aku merasa kamu enak dipandang. Kedua, selama 3 hari aku tak sadarkan diri, kamu merawatku dengan tekun. Adapun alasan ketiga, yang merupakan alasan paling penting, tapi, belum saatnya untuk kukatakan padamu. Yun Qingyan memandang Ling Xue. Segera, dia melafalkan mantra sederhana, Sutra Hati Kaisar Giok Gadis Surgawi, secara lisan, dan menceritakannya kepada Ling Xue kata demi kata. Ling Xue juga cukup cerdas untuk menghafal 1000 lebih karakter dengan sempurna setelah mendengarnya hanya 1 kali. Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan kepadamu, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang Sutra Hati Kaisar Giok Gadis Surgawi, termasuk wakil dekan Zeng, yang membesarkanmu. Kakak senior Yun, tenang saja, Xue pasti akan menjaga rahasia ini sampai mati. Ling Xue mengangguk, berkata dengan ekspresi serius. Kakak senior Yun, kamu sudah pingsan selama 3 hari, kamu pasti sangat lapar sekarang. Xue akan membuatkanmu semangkuk bubur dulu, kata Ling Xue, lalu berbalik dan pergi. Yun Qingyan memperhatikan sosok Ling Xue yang menjauh dan bergumam, benua Tianxing benar-benar menjadi semakin luar biasa, bahkan memiliki keturunan abadi sejati. Bab 104, semua dibantai oleh Yun Qingyan. Saat senja, tim penumpas bandit yang dipimpin Kong Hui telah kembali dalam prosesi yang besar. Su Tutu tidak bersikap sembrono seperti biasanya, sebaliknya, ia berdiri dengan hikmat di samping Kong Hui. Melihat Yun Qingyan dan Ling Xue berdiri di luar perkemahan, Su Tutu tak kuasa menahan kegembiraannya dan bergegas menghampiri, Kakak Yun, akhirnya kau sadar. Aku sangat mengkhawatirkanmu beberapa hari terakhir ini saat kau tak sadarkan diri. Su Tutu memeluk Yun Qingyan, kegembiraannya terpancar dari dalam. Hah, kenapa aku mencium bau darah? Su Tutu segera menyadari ada yang tidak beres, sementara Kong Hui sudah terbang ke tenda tempat Yun Qingyan pingsan. Semuanya tetap di tempat. Yun Qingyan, Su Tutu, kemarilah, suara Kong Hui bergema. Apakah kau membunuh mereka? Tanya Kong Hui sambil melihat ke arah anggota badan yang berserakan dan tubuh yang hancur di dalam tenda. Ini adalah mayat ketiga orang idiot itu. Su Tutu segera mengenali pemilik ketiga mayat itu dari warna pakaian mereka yang robek. Sialan, pantas saja ketiga idiot itu menghilang. Jadi mereka kembali untuk membunuh adikku. Su Tutu mengumpat pelan, wajahnya dipenuhi amarah yang membara. Din Kong, sudah kubilang sebelumnya bahwa kita tidak boleh menahan ketiga idiot itu. Untungnya, adikku baik-baik saja, kalau tidak, aku, Su Tutu, pasti sudah mengkhianati Starry Sky Academy sejak lama. Su Tutu kemudian menatap Kong Hui dengan ekspresi geram. Mengkhianati, itu adalah kata yang sangat tabu, tetapi saat ini, Su Tutu mengatakannya tepat di depan wakil dekan. Ini menunjukkan betapa marahnya Su Tutu sekarang. 3 hari yang lalu, dia ingin membunuh 3 ketua tim, tetapi Kong Hui menghentikannya. Menghadapi pertanyaan Su Tutu, Kong Hui tidak marah, malah, ia merendahkan suaranya, ini kehilafanku. Aku tidak menyangka Sang Guan Yu ingin membunuh kalian semua. Setelah jeda, Kong Hui melanjutkan, tapi jika Yun Qingyan begitu mudah dibunuh, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi orang suci. Ini juga bagian dari penilaian orang suci. Persetan dengan penilaian orang suci. Kong Hui, kukatakan padamu sekarang juga, cepat atau lambat, aku akan membunuh Sang Guan Yu, Yun Hai, dan Ye Tian sendiri. Lain kali, kalau aku bertemu orang yang memusuhi kita, aku tidak peduli mereka dari Akademi Langit Berbintang atau bukan, aku akan langsung membunuh mereka. Kau dan dekan tua itu sebaiknya melindungiku. Kalau tidak, aku akan segera mengkhianati Akademi Langit Berbintang. Su Tutu menunjuk langsung ke hidung Kong Hui dan mulai mengumpat. Yun Qingyan tidak berbicara, tetapi dia melangkah maju dan berdiri di samping Su Tutu. Dia tampaknya siap melawan Kong Hui secara langsung jika keadaan tidak berjalan baik. Faktanya, Yun Qingyan juga sangat marah. Alasan dia dan Su Tutu tidak membunuh ketiga pemimpin tim itu sejak awal adalah karena berbagai batasan dalam penilaian orang suci. Kalau kejadian seperti itu terulang lagi, dia pasti akan membunuh, bukan hanya 1 orang, tapi seluruh pasukan pendukungnya. Seperti yang dikatakan Su Tutu.
Paling buruknya, mereka akan mengkhianati Starry Sky Academy. Jika wujud asli Azure Lotus Earthfire tidak bisa diperoleh dengan cara lembut, maka mereka akan merebutnya dengan paksa. Saya akan melaporkan dengan jujur apa yang baru saja Anda katakan kepada dekan. Mengenai masalah ini, saya akan merahasiakannya untuk Anda, kata Kong Hui perlahan setelah hening sejenak. Baiklah, segera berangkat dan kembali ke Starry Sky Academy. Dalam perjalanan kembali ke Starry Sky Academy, Yun Qingyan dan Su Tutu masing-masing menunggangi kuda Blood Money yang dapat menempuh jarak 5.000 li sehari. Su Tutu berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, impulsif itu iblis, saudara Yun. Aku sangat takut tadi. Untungnya, Kong Hui itu penakut, kalau tidak, kalau kita benar-benar bertarung, dia bisa dengan mudah menamparku sampai mati. Kau baru saja membelaku, jadi meskipun kau mati, aku akan membangkitkanmu. Yun Qingyan melirik Su Tutu, nadanya tenang namun sangat serius. Lagi pula, aku tidak akan tinggal diam dan membiarkan Kong Hui membunuhmu. Su Tutu tidak tahu bahwa kata-katanya barusan telah memberinya seorang saudara kaisar abadi yang kepadanya ia dapat mempercayakan hidup dan matinya. Siang hari berikutnya, tim penumpas bandit telah kembali ke Starry Sky Academy. Saat mereka berpisah, Ling Xue berlari ke arah Yun Qingyan, wajahnya memerah, dan berkata, kakak senior Yun, kalau ada kesempatan, bisakah Xue datang menemuimu di kelas jenius? Yun Qingyan mengangguk sedikit, tentu saja. Mendengar ini, wajah Ling Xue berseri-seri gembira. Ia lalu menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian. Kalau begitu, kakak senior Yun, kalau ada waktu, kau juga bisa datang menemui Xue. Xue tinggal di halaman dalam di. Setelah Ling Xue selesai memberikan alamatnya, dia lari, wajahnya memerah karena malu. Begitu Ling Xue pergi, Su Tutu menghampiri dan menepuk bahu Yun Qingyan sambil berkata, kakak Yun, bisakah Tutu mentraktirmu makan malam nanti? Enyah. Yun Qingyan langsung menendangnya, tetapi Su Tutu menghindarinya. Sialan, Kak Yun, kau benar-benar kejam. Kau benar-benar meninggalkan teman-temanmu demi seorang gadis. Tapi Kak Yun, aku nggak ngangka kamu, yang biasanya serius banget, bisa jago merayu cewek. Ling Xue, si kecil, cuma jagain kamu 3 hari, dan kamu udah dapetin dia. Cek, tapi harus kuakui, gadis kecil Ling Xue memang cantik. Dia punya bentuk tubuh, wajah, besar di tempat yang seharusnya besar, dan tidak besar di tempat yang seharusnya tidak. Su Tutu belum menyelesaikan kalimatnya ketika tiba-tiba dia merasakan niat membunuh yang mengerikan, yang membuatnya takut hingga terdiam. Begitu Kong Hui kembali ke akademi, ia langsung pergi ke pagoda menjulang setinggi 18 lantai. Dekan, semua bandit di Gunung Langya telah diberantas. Kita telah memenangkan konfrontasi pertama dengan Akademi Tianyuan. Namun, Jia Kui, wakil dekan Akademi Tianyuan, pergi setelah hanya satu pertempuran denganku. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku selalu merasa bahwa Jia Kui telah mencapai beberapa tujuannya, jadi dia tidak lagi peduli dengan hasil dari Gunung Langya, kata Kong Hui dengan hormat di kaki pagoda. Keheningan menyelimuti puncak pagoda, tampaknya sedang mempertimbangkan masalah yang dilaporkan Kong Hui. Setelah sekitar selusin napas, sebuah suara datang dari atas, bagaimana perkembangan penilaian Yun Qingyan dan Su Tutu. Ini bisa dianggap sukses total, tapi ketiga guru yang memimpin tim kali ini semuanya dibantai oleh Yun Qingyan. Kong Hui melaporkan, biarkan mereka dibantai. Suara dari puncak pagoda berhenti, berapa banyak jenius sejati yang tidak punya emosi. Karena ketiganya bersedia dijadikan pion oleh Sang Guan Yu, maka mereka pantas dibantai. Ngomong-ngomong, Din, Su Tutu juga pernah mengucapkan beberapa pernyataan yang cukup tabu waktu itu. Kong Hui ragu sejenak, tapi tetap mengulangi kata-kata Su Tutu kata demi kata. Dari puncak pagoda, pemilik suara itu tampak menggelengkan kepala sebelum berkata, mengingat kepribadian Su Tutu, mengatakan hal-hal seperti itu wajar saja. Jika dia merahasiakannya, saya akan lebih khawatir dia akan mengkhianati akademi. Bab 105, apa itu jenius sejati? Namun, jika kita tidak melakukan cukup banyak, Yun Qingyan dan Su Tutu, mereka mungkin benar-benar memberontak terhadap akademi. Sedangkan untuk Yun Qingyan, asosiasi alkemis pasti akan menjadi yang pertama melompat keluar dan menerimanya. Sedangkan untuk Su Tutu, latar belakangnya juga tidak sederhana. Intinya, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan mereka berdua di Starry Sky Academy. Setidaknya, jika mereka pergi, itu bukan karena kita tidak berbuat cukup banyak. Kong Hui mengangguk pelan setelah mendengar ini dan berkata, kali ini, kita memang belum berbuat cukup. Baik Yun Qingyan maupun Su Tutu memiliki kepribadian yang merespons kebaikan, bukan kekerasan. Kalau tidak, Yun Qingyan tidak akan bisa menghabisi hampir semua siswa yang tidur di luar ruangan dengan kekuatannya sendiri begitu ia tiba di kelas jenius. Kong Hui, biarkan mereka bertindak sesuka hati. Aku akan mendukung mereka jika terjadi sesuatu.
Tapi prinsipnya, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan dilarang keras menggunakan nama kelas jenius. Jika mereka, dengan kemampuan mereka sendiri, membuat keributan di dinasti Tianyuan, aku akan tetap melindungi mereka. Sebuah suara yang mendominasi terdengar dari menara tinggi. Tubuh Kong Hui bergetar, lalu dia bertanya, kalau begitu, Dekan, haruskah penilaian murid suci dilanjutkan? Tentu saja, ini harus dilanjutkan. Kalau mereka bahkan tidak lulus penilaian murid suci, bagaimana aku bisa tenang mempercayakan Akademi Langit Berbintang kepada salah satu dari mereka? Namun, penilaian Sein Disciple adalah satu hal, dan apakah kita harus mendukungnya adalah hal lain. Kompetisi besar Akademi tahunan akan diadakan dalam 2 hari. Atur agar mereka berpartisipasi sebagai siswa biasa. Selama mereka masing-masing dapat memenangkan juara dan juara kedua, mereka akan lulus penilaian murid suci. Suara dari menara tinggi itu berkata. Kong Hui tak kuasa menahan diri untuk berkata, 2 besar di kompetisi besar akademi. Pak Dekan, bukankah kesulitannya terlalu tinggi? Kalau tidak ada kesulitan, bagaimana bisa dianggap sebagai tugas penilaian murid suci? Kau tahu betapa berbahayanya tugas penilaian murid suci untuk Sangguan Yu, Yun Hai, dan Ye Tian saat itu. Kong Hui lalu berkata, tapi Dekan, meskipun 3 tugas penilaian murid suci mereka berbahaya, dari segi kesulitan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan penilaian Su Tutu dan Yun Qingyan kali ini. Ini kompetisi besar akademi, bukan hanya siswa yang boleh berpartisipasi, bahkan guru pun boleh berpartisipasi. Di antara guru-guru yang mengajar murid-murid elit, kultivasi yang paling lemah adalah di tahap ke-8 alam bulan, kebanyakan berada di tahap ke-9 alam bulan. Su Tutu baru berada di tahap ke-4 alam bulan dengan 4 bakat mutlak, paling-paling dia bisa mengalahkan lawan di tahap ke-8 alam bulan. Melawan guru elit di tahap ke-9 alam bulan, dia tidak punya peluang menang. Sedangkan untuk Yun Qingyan, kekuatan tempurnya mungkin bahkan lebih lemah dari Su Tutu, jadi semakin mustahil baginya untuk masuk ke 2 besar. Pemilik suara dari menara tinggi itu menggelengkan kepalanya, lalu suaranya merendah, Kong Hui, kau tidak mengerti apa itu jenius sejati. Jenius sejati adalah seseorang yang bisa menciptakan keajaiban. Ambil contoh Su Tutu. Di bawah tekanan Yun Hai yang tak henti-hentinya, ia tak hanya selamat, tetapi juga diam-diam mencapai alam bulan tahap ke-4. Dalam hal bakat murni, Su Tutu telah lama melampaui Yun Hai dan 2 lainnya. Kompetisi Akbar Akademi ini juga merupakan kesempatan yang telah lama ditunggu-tunggu bagi Su Tutu, karena ia dapat menunjukkan kekuatannya tanpa ragu, dan menjadi terkenal seringkali menandakan bahwa sayap seseorang telah tumbuh sepenuhnya. Jika tidak ada kecelakaan, Su Tutu pasti akan menembus kompetisi Akbar Akademi ini, dan selisihnya tidak akan kurang dari 2 tahap. Suara dari menara tinggi itu berhenti, sedangkan Yun Qingyan, dia jenius yang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa melihatnya, kalau kau bilang dia tidak bisa menciptakan keajaiban, aku tidak akan percaya sedetik pun. Mendengar Dekan mengatakan bahwa bahkan dia tidak dapat melihat apa yang terjadi pada Yun Qingyan, ekspresi terkejut pun tak dapat tidak muncul di wajah Kong Hui. Perlu diketahui bahwa Dekan adalah sosok tak tertandingi yang hanya selangkah lagi dari dunia legendaris. Mungkin hanya ada beberapa orang di seluruh benua Tianxing yang tidak bisa ia tembus pandang. Meninggalkan menara tinggi, Kong Hui langsung pergi ke tanah tandus kelas jenius. Begitu Su Tutu melihatnya, ia langsung menyeringai dan menghampirinya untuk menyapa, Din Kong, ada apa denganmu di sini? Din Kong mungkin belum makan malam, kan? Bagaimana kalau kita bicara bisnis sambil makan malam? Wajah Yun Qingyan sedikit berkedut di sampingnya. Kemarin, Su Tutu memaki Kong Hui di hadapannya, mengancam akan memberontak terhadap Akademi Langit Berbintang, dan sekarang ia malah menariknya untuk makan malam. Baiklah, Kong Hui mengangguk. Mendengar ini, bukan hanya Yun Qingyan yang tercengang, tetapi Su Tutu sendiri juga tercengang. Sejujurnya, Su Tutu hanya mengatakannya secara santai dan tidak berniat untuk benar-benar makan bersama Kong Hui, apalagi mengharapkan Kong Hui setuju untuk tinggal untuk makan malam. Meski tak terduga, Su Tutu tak pelit untuk menolak makan. Ia langsung berkata, Kakak Yun tinggal di rumah deret, ayo kita ke rumah Kakak Yun. Pada waktu makan, kelas jenius memiliki staf khusus untuk mengantarkan makanan. Setelah hidangan diletakkan di atas meja, Su Tutu menatap Kong Hui dengan penuh semangat, Din Kong, apakah kamu punya anggur? Ya, Kong Hui berkata, dan langsung mengeluarkan 3 toples besar anggur Huadiao dari tas penyimpanannya. Mata Su Tutu langsung terbelalak, anggur Huadiao berumur 100 tahun, harga pasarannya lebih dari 100.000 perak per kati, dan bahkan tak ternilai harganya. Guci ini, sayangnya, isinya 10 kati. Setelah Su Tutu selesai berbicara, dia segera mengambil sebuah toples dan meneguknya beberapa suap besar. Akhirnya, dia mengedipkan mata pada Yun Qingyan, Kak Yun, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Cepat ludahi, biar kalau Dekan Kong berubah pikiran, dia tidak bisa mengambil anggurnya kembali.
Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Yun Qingyan dan Kong Hui keduanya terdiam. Dalam sekejap, 1 jam berlalu. Su Tutu telah menghabiskan setoples besar Huadiao tua, dan karena dia tidak menggunakan kekuatan spiritual untuk melarutkan alkohol, dia begitu mabuk hingga matanya melihat bintang-bintang. Dalam kata-kata Su Tutu, anggur yang baik akan sia-sia jika kekuatan spiritual digunakan untuk melarutkan alkohol. Meskipun Yun Qingyan dan Kong Hui tidak mabuk berlebihan seperti Su Tutu, mereka juga merasakan efeknya, wajah mereka sedikit memerah. Kita sudah makan dan minum, sekarang saatnya membicarakan hal serius, kata Kong Hui sambil meletakkan sumpitnya. Din Kong, sebelum kita bicara bisnis, bolehkah aku bicara sesuatu denganmu dulu? Su Tutu menatap Kong Hui dan berkata, berbicara, bolehkah aku memberi 100 toples anggur Huadiao tua lagi? Kalau tidak, 50 toples saja sudah cukup. Tidak, jangan marah dulu, aku ambil 10 toples saja. Oh tidak, 5 toples sudah cukup. Su Tutu, yang merasa lebih berani karena alkohol, berkata tanpa malu-malu. 3 toples paling banyak. Kong Hui melambaikan tangannya, dan 3 toples anggur Huadiao tua terbang keluar dari tas penyimpanannya. Terima kasih, Din Kong. Su Tutu begitu gembira hingga tubuhnya melesat secepat kilat, tiba di depan 3 toples anggur Huadiao tua. Namun, hal pertama yang ia lakukan bukanlah mengambil anggur Huadiao, melainkan, meneteskan air liurnya ke 3 toples anggur Huadiao. Yun Qingyan dan Kong Hui terdiam lagi. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Saya di sini kali ini untuk memberitahu Anda bahwa dalam 2 hari, Anda akan berpartisipasi dalam Bab 106, Janji Dekan Misterius. Kong Hui mengalirkan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan efek alkohol, lalu berkata, baiklah, mari kita bicara bisnis. Aku di sini untuk memberitahu kalian berdua agar berpartisipasi dalam kompetisi besar akademi 2 hari lagi. Su Tutu, dengan mata berbinar-binar dan ekspresi mabuk, berkata, Din Kong, kau mabuk. Maksudmu kami harus ikut kompetisi tingkat, kan? Katakan saja, untuk pengadilan luar atau pengadilan dalam. Bahkan akademi elit pun boleh, bagaimanapun, aku dan adikku Yun sudah memesan tempat juara dan juara kedua. Yun Qingyan tidak berbicara, tatapannya tertuju pada Kong Hui. Ia tahu Kong Hui telah menghilangkan alkohol dari tubuhnya sebelum berbicara. Kong Hui menggelengkan kepalanya pelan, aku tidak mabuk. Aku di sini untuk memberitahumu agar ikut serta dalam kompetisi besar akademi. Apa yang kau katakan? Su Tutu tiba-tiba berteriak kaget, langsung mengalirkan kekuatan spiritualnya untuk menghilangkan alkohol, matanya terbelalak saat menatap Kong Hui, Dekan Kong, kalau kau tidak mabuk, kenapa kau menyuruh kami ikut kompetisi besar akademi? Sebagai wakil dekan, apa kau tidak tahu apa arti kompetisi besar akademi? Itu kompetisi yang bahkan bisa diikuti oleh para guru. Dengan kultivasi kita saat ini, bagaimana kita bisa bersaing dengan guru-guru elit? Satu tamparan dari mereka bisa mengubahku jadi bakso. Ini adalah niat dekan. Selain itu, dia mengharuskanmu untuk mengamankan 2 posisi teratas agar lulus penilaian murid suci. Soal siapa yang pertama dan siapa yang kedua, terserah padamu. Kong Hui berkata dengan sedikit ketidakberdayaan. Faktanya, ketika dekan pertama kali menceritakan hal ini kepadanya, reaksinya cukup mirip dengan Su Tutu. Saudara Yun, ayo kita berkemas dan pergi. Kita tidak mungkin lulus penilaian murid suci. Jika kita pergi ke Akademi Tianyuan, mungkin mereka akan dengan senang hati menerima kita, dan jika mereka sedang senang, mereka bahkan mungkin langsung menjadikan kita murid suci mereka. Saat Su Tutu berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menarik Yun Qingyan, tetapi Yun Qingyan mendorongnya. Lelucon apa ini? Kalau mereka benar-benar berkemas dan mencari perlindungan di Akademi Tianyuan, mereka mungkin sudah musnah di tengah jalan, bahkan sebelum sampai di Akademi Tianyuan. Tentu saja, Yun Qingyan juga tahu Su Tutu berbicara dengan marah. Bahkan jika dia meninggalkan Akademi Langit Berbintang, dia sama sekali tidak akan mencari perlindungan di Akademi Tianyuan, ini melibatkan masalah prinsip pribadi. Din Kong, aku baru di sini, jadi tolong jelaskan dulu peraturan kompetisi besar akademi kepadaku, kata Yun Qingyan sambil menatap Kong Hui. Kompetisi besar akademi diadakan setahun sekali, dan semua guru dan siswa di akademi dapat berpartisipasi, termasuk guru yang mengajar siswa elit. Kong Hui menatap Yun Qingyan dan berkata, di antara guru-guru yang mengajar murid-murid elit, kultivasi yang paling lemah adalah pada tahap ke-8 alam bulan, kebanyakan umumnya berada pada tahap ke-9 alam bulan. Dekan Kong, kau belum selesai bicara. Bahkan kalian para wakil dekan pun bisa ikut kompetisi besar akademi. Aku ingat 3 tahun lalu, si idiot bermarga Sun itu ikut tanpa malu-malu hanya demi hadiah kompetisi. Su Tutu berkata dengan nada kesal. Si idiot bermarga Sun yang dia maksud juga salah satu wakil dekan Starry Sky Academy. Ekspresi Yun Qingyan tetap tenang. Ia berkata, Din Kong, bukan tidak mungkin bagi kami untuk berpartisipasi,
tapi dukungan seperti apa yang bisa kau berikan untukku dan Tutu? Aku tidak ingin terus-menerus dibatasi, seperti saat penumpasan bandit di Gunung Langya. Kau bebas bertindak. Dekan akan mendukungmu jika terjadi sesuatu, tapi syaratnya kau harus mengandalkan kekuatanmu sendiri dan tidak boleh menggunakan nama kelas jenius. Jika kau, dengan kemampuanmu sendiri, menjungkir balikkan dinasti Tianyuan, Dekan akan melindungimu. Kong Hui memandang keduanya dan berkata, kata-kata tadi adalah kata-kata asli Dekan. Apakah dukungan ini cukup? Su Tutu tampak bersemangat dan segera bertanya, jadi, itu berarti kalau ada yang memprovokasi saya bisa menghadapinya sesuka hati, bahkan membunuh mereka, tanpa hukuman apapun. Dan kalau terjadi apa-apa, Dekan bahkan akan membereskan kekacauan saya. Kong Hui mengangguk, jika begitulah pemahamanmu, maka ya. Hahaha, hebat sekali. Tolong bantu Dekan Kong menyampaikan ini kepada Dekan, aku, Su Tutu, akan berpartisipasi dalam kompetisi besar akademi. Setelah berbicara, raut wajah Su Tutu yang garang muncul, sialan, setelah menjadi cucu selama beberapa tahun, tuan muda ini akhirnya bisa tampil habis-habisan tanpa rasa khawatir. Kali ini, aku ingin namaku, Su Tutu, tersebar di seluruh Starry Sky Academy. Yun Qingyan pun mengangguk, jika memang benar seperti yang dikatakan Dekan, maka aku, Yun Qingyan, juga akan ikut. Akhirnya, Yun Qingyan ragu sejenak dan menambahkan, juga, tolong ganggu Dekan Kong untuk menyampaikan satu hal lagi kepada Dekan, setelah aku mengamankan 2 tempat teratas di kompetisi besar akademi, aku ingin segera memasuki gua api teratai. Setelah mengalami kejadian Jia Kui menanam benih iblis. Keinginan Yun Qingyan untuk memulihkan kekuatannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Asal dia menemukan tubuh asli Azure Lotus Earth Flame, kultivasinya dapat pulih ke alam roh bawaan dalam semalam. Tidak masalah. Kong Hui mengangguk dan berkata, kompetisi besar akademi berlangsung selama 2 bulan total. Kamu akan mulai dari kompetisi tingkat pengadilan luar, dan Su Tutu akan mulai dari kompetisi tingkat pengadilan dalam. Menurut proses kompetisi yang dijelaskan oleh Kong Hui, kompetisi besar akademi dibagi menjadi 3 babak. Babak pertama diperuntukkan bagi siswa Outer Court. 10 peserta teratas kemudian dapat melanjutkan ke kompetisi tingkat Inner Court untuk siswa Inner Court. Babak kedua adalah saat kompetisi tingkat Inner Court menentukan 10 siswa teratas, yang selanjutnya akan bersaing dengan seluruh siswa elit dan guru peserta dalam kompetisi umum ketiga dan terakhir. Karena tingkatan alam Su Tutu saat ini sudah mencapai alam bulan tahap keempat, memenuhi standar bagi murid-murid pengadilan dalam, ia akan memulai langsung dari kompetisi tingkat pengadilan dalam. Ketika Yun Qingyan pertama kali memasuki kelas jenius, kultivasinya yang diuji adalah alam bintang tahap ke-9. Kemudian, setelah ia melakukan pembantaian massal, Kong Hui, untuk menyembunyikan bakatnya, mengubah catatannya menjadi alam bulan tahap kedua, 2 bakat mutlak. Namun, baik itu tahap ke-9 alam bintang maupun tahap kedua alam bulan, keduanya berada dalam standar siswa pengadilan luar. Oleh karena itu, Yun Qingyan harus memulai dari kompetisi tingkat pengadilan luar, dan baru setelah mengamankan posisi 10 besar ia dapat berpartisipasi dalam kompetisi tingkat pengadilan dalam. Kong Hui menyerahkan token pengadilan luar dan token pengadilan dalam masing-masing kepada Yun Qingyan dan Su Tutu. Kemudian, dia menatap Yun Qingyan dan bertanya, Yun Qingyan, bolehkah aku bertanya, apa bakat mutlakmu yang spesifik? Su Tutu pun buru-buru memasang telinga. Bahkan, ia sendiri sangat penasaran dengan bakat khusus Yun Qingyan. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, jika aku bilang aku bahkan tidak mengenal diriku sendiri, apakah kau akan percaya? Perkataan Yun Qingyan setengah benar, setengah salah. Setengah benar, dia benar-benar tidak tahu berapa banyak absolut yang dia miliki saat ini. Setengah salah, meskipun dia tidak yakin dengan jumlah pasti absolut, dia bisa merasakannya secara kasar. Namun karena situasinya istimewa, bakatnya akan bertambah seiring dengan pengembangannya, jadi dia hanya menjawab, saya tidak tahu. Setelah Yun Qingyan berbicara, Kong Hui dan Su Tutu keduanya mengalihkan pandangan mereka dari Yun Qingyan, dan tidak jelas apakah mereka mempercayai jawaban Yun Qingyan. Sudah malam, aku pergi dulu. Yun Qingyan, persiapkan dirimu dengan baik 2 hari ini. Sekalipun hanya kompetisi tingkat Outer Court, kuharap kau serius. Kata Kong Hui sebelum berpamitan dan pergi. Bab 107, Keluarga Yun Kota Kekaisaran, Yun Fei. 2 hari berlalu dengan cepat. Sebagai pembuka kompetisi Akbar Academy, kompetisi tingkat Outer Court diadakan sesuai jadwal. Banyak sekali siswa yang berkumpul di sekitar lapangan latihan Outer Court, dan bahkan banyak siswa Inner Court yang datang untuk menyaksikan kegembiraan itu. Dari total lebih dari 50.000 siswa di Outer Court, lebih dari 30.000 mendaftar untuk kompetisi tingkat. Setelah 3 hari, lebih dari 30.000 orang dipersempit menjadi 300 orang untuk babak final kompetisi nilai. Tanpa diragukan lagi, Yun Qingyan ada di antara 300 orang ini.
Pada hari keempat, 300 finalis tiba di tempat latihan outer court pada pagi hari. Pada saat ini, ada sebuah kotak kayu di tempat latihan dengan lubang yang bisa dijangkau seseorang dari dalam. Total ada 300 nomor di dalam kotak kayu. Masing-masing dari kalian akan maju dan mengambil satu nomor. Urutan penampilan akan ditentukan oleh juri yang memanggil nomor kalian secara acak. Di depan kotak kayu itu berdiri seorang tetua berjubah abu-abu berusia 60-an. Ia adalah guru paling senior di pengadilan luar dan juga juri untuk babak final. Namanya Mo Yun, dan dia berada di tahap kelima alam bulan. Ke-300 orang berbaris rapi untuk mengambil nomor. Tak lama kemudian, tibalah giliran Yun Qingyan, dan ia dengan santai mengambil angka 75. Setelah 300 orang telah mengundi nomor mereka, juri Mo Yun segera mengumumkan dimulainya kompetisi. Pertandingan pertama akan berlangsung antara nomor 35 dan No. 209. Begitu suara hakim berakhir, dua pemuda berusia 20-an melompat ke atas panggung. Tanpa basa-basi, mereka langsung bertarung. 3 menit kemudian, pemenangnya ditentukan. Nomor 35 menang. Pertandingan berikutnya, nomor 28 melawan No. 108. 3 jam kemudian, lebih dari 60 pertandingan telah berlangsung. Dengan satu orang tereliminasi di setiap pertandingan, ini berarti dari 300 orang, lebih dari 60 orang telah tereliminasi. Faktanya, aturan kompetisi ini masih mengandung beberapa ketidakadilan, terutama dalam hal keberuntungan. Misalnya, jika dua orang yang sama-sama memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar bertemu, salah satu dari mereka ditakdirkan untuk tereliminasi. Namun, pembuat aturan kompetisi menganggap keberuntungan menjadi bagian dari kekuatan seseorang. Pertandingan berikutnya, nomor 8 melawan No. 57. Mendengar nomor 8, seorang pemuda berjubah putih segera melompat ke atas panggung. Lihat cepat, nomor 8 adalah Yun Fei. Banyak orang berseru ketika melihat pemuda berjubah putih itu. Siapa nomor 57? Sungguh malang bertemu Yun Fei. Hehe, Yun Fei dikenal luas sebagai salah satu dari 10 ahli terbaik di pengadilan luar kita. Di usianya yang baru 18 tahun, dia sudah memiliki kultivasi tingkat kedua alam bulan. Kecuali ada keadaan yang tak terduga, Yun Fei pasti akan mencapai tahap ketiga alam bulan sebelum ia berusia 20 tahun, dan menjadi murid istana dalam sekejap. Orang seperti Yun Fei benar-benar membuat orang iri. Dia tidak hanya sangat berbakat, tetapi latar belakang keluarganya juga mengagumkan. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Yun dari kota kekaisaran. Saat Yun Fei muncul, ia langsung menjadi fokus pembicaraan orang banyak. Yun Fei, aku tak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Saat suara itu terdengar, seorang pemuda lain, juga berusia 18 atau 19 tahun, melompat ke atas panggung. Nomor 57 adalah Li Hua. Seperti Yun Fei, dia juga salah satu dari 10 ahli teratas yang diakui di pengadilan luar. Meskipun bakat Li Hua mirip dengan Yun Fei, latar belakangnya sangat berbeda. Li Hua hanyalah orang biasa. Aku bertanya-tanya apakah ini nasib buruk Li Hua atau nasib buruk Yun Fei sehingga dua orang yang sama-sama memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar saling berhadapan begitu awal. Kurasa itu Yun Fei. Lagi pula, dengan latar belakang Yun Fei, teknik kultivasi yang dia praktikkan, pasti setidaknya tingkat raja tingkat tinggi. Aku juga berpikir itu Yun Fei. Selain teknik kultivasinya, Yun Fei juga memiliki pedang pusaka tingkat raja tingkat tinggi, sementara Li Hua masih menggunakan senjata tingkat raja tingkat menengah. Di antara kerumunan, Yun Qingyan menatap panggung dengan tatapan dingin. Yun Fei, keturunan kolateral keluarga Yun dari kota kekaisaran. Sayang sekali, bukan giliranku untuk bertindak. Yun Qingyan mendesah dengan sedikit penyesalan. Meskipun Li Hua dan Yun Fei sama-sama berada di tahap kedua alam bulan, teknik kultivasi dan senjata Li Hua tidak sedalam milik Yun Fei. Namun, Li Hua telah mencapai puncak tahap kedua alam bulan. Jika dia mau, dia bisa mencapai tahap ketiga alam bulan kapan saja. Kecuali teknik kultivasi dan senjata Yun Fei mampu menekan Li Hua secara luar biasa, dia tidak akan mampu bertahan melawan Li Hua bahkan dalam 3 jurus. Yun Qingyan sedikit mengernyit, indera kedewaannya tiba-tiba menangkap transmisi suara dari Yun Fei ke Li Hua. Li Hua, tujuanmu ikut lomba nilai hanyalah hadiah untuk 10 besar. Kalau nanti kamu sengaja kalah dariku, aku akan memberimu hadiah 2 kali lipat. Double. Oke. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, mereka mulai bertukar pukulan. Setelah 30 gerakan, Li Hua kalah tipis dari Yun Fei. Penonton yang menyaksikan sepertinya sudah menduga adegan ini. Seperti dugaanku, Yun Fei menang. Hakim Mo Yun sedikit mengernyit dan tidak langsung mengumumkan hasil pertandingan. Namun, ia segera menatap Yun Fei dengan penuh apresiasi, lalu mengumumkan, nomor 8 menang. Sebagai seorang seniman bela diri di tahap kelima alam bulan, bagaimana mungkin Mo Yun tidak menyadari tipu daya dalam duel mereka?
Namun, setelah seseorang menawarkan manfaat tertentu, dia menutup mata dan mengumumkan hasilnya. Ketika kompetisi mencapai jam kelima, Yun Qingyan akhirnya memasuki arena. Yun Qingyan beruntung, lawannya baru berada di tahap pertama alam bulan. Dengan tatapan alami semua orang, ia langsung mengalahkan lawannya. Patut disebutkan bahwa Yun Qingyan juga merupakan salah satu kuda hitam dalam kompetisi final ini. Sejak babak penyisihan, belum ada lawan yang mampu bertahan lebih dari 30 langkah melawannya. 30 langkah, ini merujuk pada lawan yang levelnya setara dengannya. Adapun mereka yang tingkat kultivasinya satu tingkat lebih rendah, mereka semua dikalahkan dalam satu gerakan saja. Banyak orang sibuk telah mencari informasi tentang Yun Qingyan, berusia 18 tahun, tahap kedua alam bulan. Yun Xingyan, nama itu terdengar familiar. Di bawah arena, Yun Fei menatap Yun Qingyan, ekspresi termenung di wajahnya. Tiba-tiba, kilatan dingin muncul di mata Yun Fei. Mungkinkah itu Yun Qingyan dari keluarga Yun kota Tianyu? Yun Fei baru saja kembali ke keluarga Yun di kota Kekaisaran. Saat itu, ia mendengar beberapa informasi tentang Yun Qingyan dari orang tuanya. Dia adalah pewaris keluarga Yun kota Tianyu, tetapi keluarga Yun telah mengkhianati keluarga Yun Kekaisaran belum lama ini. Mengenai kultivasi Yun Qingyan dan informasi lainnya, Yun Fei tidak memiliki kesan apapun, karena dia hanya secara tidak sengaja mendengar orang tuanya menyebutkan nama itu saat itu. Terlebih lagi, orang tuanya hanya merupakan anggota sampingan dari keluarga Yun kota Kekaisaran, dengan status rendah dalam keluarga, jadi pengetahuan mereka sangat terbatas. Setelah Yun Qingyan turun dari arena, Yun Fei segera membisikkan beberapa patah kata kepada seorang siswa di sebelahnya. Siswa itu mengangguk, lalu berjalan menuju Yun Qingyan. Yun Qingyan, seseorang ingin aku bertanya apakah kamu dari keluarga Yun kota Tianyu? Yun Qingyan berjalan melewatinya, berkata tanpa menoleh, "Iya." Pada akhir hari, tepat 150 pertandingan telah diselesaikan, hanya menyisakan 150 dari 300 orang untuk mengikuti kompetisi pada hari kedua. Dalam sekejap, hari baru pun tiba. Setelah semua siswa yang berpartisipasi tiba, Hakim Mo Yun langsung mengumumkan dimulainya kompetisi. Pertandingan pertama, No. 8 Yun Fei melawan No. 75 Yun Qingyan. Bab 108, Yun Fei melawan Yun Qingyan. Dalam keadaan normal, wasit Mo Yun akan langsung menyebutkan nomornya. Namun kali ini, selain menyebutkan nomor, ia juga membacakan nama Yun Fei dan Yun Qingyan. Pertunjukan dimulai. Veteran Yun Fei melawan kuda hitam Yun Qingyan. Aku penasaran siapa yang akan menang atau kalah. Hehe, aku masih yakin Yun Fei akan menang. Lagi pula, Yun Fei bahkan mengalahkan Li Hua. Sedangkan Yun Qingyan, meskipun dia kuda hitam, lawan yang dia hadapi selama ini relatif biasa saja. Benar sekali, kemajuan Yun Qingyan sejauh ini sebagian besar berkat keberuntungan. Yun Fei, di sisi lain, sepenuhnya mengandalkan kekuatan aslinya. Sementara para penonton berdiskusi dengan penuh semangat, Yun Fei, yang sudah melompat ke arena, menyampaikan pesan kepada wasit Mo Yun, "Terima kasih, Guru Mo. Muridmu pasti akan membalas budimu dengan sangat baik di masa depan." Bukanlah suatu kebetulan bahwa Yun Fei bertemu dengan Yun Qingyan di pertandingan pertama, dia sengaja mengatur agar Mo Yun mewujudkannya. Setelah Yun Qingyan melangkah ke atas panggung, Yun Fei menatapnya dengan sinis, "Pengkhianat keluarga cabang, mengapa kau tidak berlutut di hadapan tuan muda ini?" Pengkhianat keluarga cabang, ada apa? Kenapa Yun Fei menyebut Yun Qingyan pengkhianat keluarga cabang? Mungkinkah lokasi keluarga Yun saat ini adalah cabang keluarga Yun di kota Kekaisaran, di kota lain? Tapi apa maksud Yun Fei dengan menyebutnya pengkhianat? Karena Yun Fei tidak menyembunyikan suaranya, banyak orang di sekitar arena mendengar pernyataan itu. Hehe, karena keluarga Yun di kota Tianyu, tempat asal Yun Qingyan, mengkhianati keluarga Yun di kota Kekaisaran, tempat asal Yun Fei. Seseorang tiba-tiba mencibir. Dialah orang yang diminta Yun Fei untuk menanyakan tentang Yun Qingyan kemarin. Apa, keluarga Yun dari kota Tianyu begitu berani mengkhianati bahkan keluarga Yun dari kota Kekaisaran? Aku sudah mendengar tentang ini. Kejadiannya setengah bulan yang lalu. Keluarga Yun dari kota Tianyu memang mengkhianati keluarga Yun di kota Kekaisaran. Aku tidak menyangka Yun Qingyan berasal dari keluarga Yun di kota Tianyu. Berani mengkhianati keluarga Yun kota Kekaisaran, keluarga Yun kota Tianyu mungkin sudah tamat sekarang, kan? Tidak, setidaknya belum. Tapi keluarga Yun dari kota Kekaisaran sudah membuat pernyataan keras, mereka akan menghancurkan keluarga Yun kota Tianyu dalam 3 bulan. Benar, 3 bulan, itu sekarang hanya tinggal 2,5 bulan lagi. Karena masalah kota Tianyu yang sengaja disembunyikan oleh Asosiasi Alkimia. Berita yang beredar di luar relatif berat sebelah. Orang-orang hanya tahu bahwa keluarga Yun dari kota Tianyu telah mengkhianati keluarga Yun di kota Kekaisaran, tetapi mereka tidak tahu mengapa atau bagaimana pengkhianatan itu terjadi.
Lebih jauh lagi, mengapa keluarga Yun dari kota kekaisaran tidak langsung menghancurkan keluarga Yun kota Tianyu, tetapi malah menyatakan mereka akan melakukannya dalam waktu 3 bulan, orang luar juga tidak menyadarinya. Faktanya, hal-hal ini bukan hanya tidak diketahui oleh orang luar. Bahkan Yun Fei, keturunan langsung keluarga Yun di kota kekaisaran, mengetahui informasi yang sama dengan mereka. Faktanya, sebelum kemarin, Yun Fei hanya mengetahui nama Yun Qingyan. Dia bahkan tidak tahu apakah Yun Qingyan laki-laki atau perempuan, berapa usianya, atau apa tingkat kultivasinya. Guru Mo, saya punya permintaan. Yun Fei tiba-tiba menatap wasit Mo Yun dan berkata di depan semua orang, saya harap pertandingan antara saya dan Yun Qingyan dapat ditingkatkan menjadi pertarungan hidup dan mati. Keluarga Yun di kota Tianyu, tempat Yun Qingyan berasal, awalnya hanyalah keluarga cabang dari klan saya. Namun, setengah bulan yang lalu, keluarga Yun di kota Tianyu secara mengejutkan jatuh ke dalam kebejatan moral dan secara terbuka mengkhianati keluarga Yun saya di kota kekaisaran. Sebagai anggota keluarga Yun dari kota kekaisaran, aku tentu punya kewajiban untuk melenyapkan Yun Qingyan, keturunan pengkhianat klan kita. Begitu Yun Fei mengucapkan kata-kata ini, kerumunan di sekitar arena segera meledak dalam keributan. Namun, meskipun terjadi keributan, semua penonton mengerti dan bahkan mendukung permintaan Yun Fei. Karena kata-kata Yun Fei memiliki dasar moral yang tinggi. Menghilangkan keturunan yang mengkhianati klan demi keluarga. Tentu saja, sementara mereka memahami dan mendukung Yun Fei, mereka tidak percaya bahwa wasit Mo Yun akan mengabulkan permintaannya. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi tingkatan. Dan kompetisi tingkat itu dengan jelas menetapkan bahwa tidak boleh ada cedera atau cacat. Jika cedera saja dilarang, maka pertarungan hidup dan mati, yang secara langsung melibatkan hidup dan mati, bahkan lebih mustahil lagi. Tepat ketika mereka mengira Mo Yun akan menolak, Mo Yun berbicara. Ia menatap Yun Fei dan berkata, pertarungan hidup mati, meskipun melanggar aturan kompetisi tingkat, situasimu istimewa. Mungkin saja ada pengecualian untukmu kali ini, tapi, tidak peduli seberapa besar pengecualiannya, Yun Qingyan harus setuju. Setelah Mo Yun selesai berbicara, ia menatap Yun Qingyan, apakah kau setuju dengan pertarungan hidup mati yang diusulkan Yun Fei? Kau tidak perlu langsung menjawab. Aku beri kau waktu 10 detik untuk mempertimbangkannya. Setelah 10 detik, jika kau tidak keberatan, itu akan dianggap sebagai persetujuanmu. Kerumunan di sekitar arena segera memandang Yun Qingyan, penasaran apakah dia akan setuju. Namun, sebagian besar orang dalam hati yakin bahwa Yun Qingyan tidak akan setuju. Bagaimanapun, kekuatan Yun Fei dan Yun Qingyan sudah jelas. Dalam pertarungan hidup dan mati, yang akan mati hanyalah Yun Qingyan. Waktu berlalu, detik demi detik. Saat 10 detik hendak berakhir, reaksi Yun Qingyan mengejutkan semua orang. Yun Qingyan tetap diam. Jika dia setuju, dia akan langsung setuju. Jika dia menolak, dia akan langsung menolak. Namun dia hanya tetap diam. Yun Qingyan, 10 detik telah berlalu. Karena kamu tidak keberatan, maka pertarungan antara kamu dan Yun Fei ini, akan ditingkatkan menjadi pertarungan hidup dan mati. Setelah waktu habis, wasit Mo Yun mengumumkan secara terbuka. Tidak seorang pun tahu bahwa selama 10 detik itu, Mo Yun telah menekan Yun Qingyan dengan auranya sebagai seorang kultivator alam bulan tahap kelima. Seorang seniman bela diri alam bulan tingkat kedua biasa, yang berhadapan dengan aura menindas seorang kultivator alam bulan tingkat kelima, tidak akan mampu berbicara. Yang juga tidak diketahui siapapun adalah bahwa Yun Qingyan sama sekali tidak terpengaruh oleh aura Mo Yun yang menindas. Keheningannya hanya mengalir begitu saja, mengikuti niat Mo Yun dan Yun Fei untuk meningkatkan pertarungan menjadi pertarungan hidup dan mati. Yun Qingyan, aku tidak menyangka kau, seorang pengkhianat keluarga cabang, ternyata punya keberanian, kata Yun Fei sambil menatap Yun Qingyan dengan sinis. Segera dia menghunus pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Seketika, hawa dingin yang menusuk tulang terpancar dari pedang panjang itu. Yun Fei memang menggunakan pedang cahaya dingin. Hehe, ini pedang harta karun tingkat raja kelas atas. Hasil pertarungan hidup dan mati ini sama sekali tidak menegangkan. Sementara orang banyak berdiskusi dengan penuh semangat, Yun Fei, memegang pedang cahaya dingin, menusukkannya ke arah Yun Qingyan. Yun Qingyan tidak bergerak selangkah pun sejak ia muncul di arena. Saat pedang panjang Yun Fei semakin dekat, ia masih tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Pergi ke neraka. Saat suara Yun Fei yang ganas terdengar, ujung pedang cahaya dingin berjarak kurang dari setengah meter dari Yun Qingyan. Pada jarak sedekat itu, mustahil bagi Yun Qingyan untuk menghindar. Namun, tepat pada saat itu, salah satu tangan Yun Qingyan bergerak. Di bawah tatapan semua orang, ia perlahan mengangkat satu tangan, lalu menggenggam 3 jari, dan hanya dengan jari tengah dan telunjuknya, ia menjepit pedang cahaya dingin milik Yun Fei. Bab 109, dibunuh dengan satu telapak tangan.
Dentang. Di bawah tatapan semua orang, pedang cahaya dingin langsung terlempar dari tangan Yun Fei. Namun, Yun Qingyan tidak meraih pedang cahaya dingin. Sebaliknya, dengan dua jari yang bergantian, ia membuat pedang cahaya dingin itu berputar di udara, ujungnya menghadap Yun Fei. Seutas benang Qi, setipis jari kelingking, melesat keluar dari Yun Qingyan, dan dengan suara keras, benang itu mengenai gagang pedang cahaya dingin, dan langsung melemparkannya ke depan. Puff! Ujung pedang cahaya dingin langsung menusuk perut bagian bawah Yun Fei. Ah! Yun Fei menjerit memilukan. Pedang cahaya dingin adalah pedang berharga tingkat raja yang bermutu tinggi, menembus dagingnya semudah mengiris kubis. Terlebih lagi, teriakannya tidak menghentikan pedang cahaya dingin untuk menembus lebih dalam. Awalnya, tusukan itu hanya mengenai perut bagian bawah, namun sedetik kemudian tusukan itu sudah mengenai punggungnya. Dek, dek, dek. Bersamaan dengan itu, tubuh Yun Fei juga terus-menerus terdorong ke belakang oleh hantaman pedang cahaya dingin. 5 langkah, 6 langkah, 7 langkah. Saat Yun Fei melangkah mundur lebih jauh, pedang cahaya dingin menembus lebih dalam ke perut bagian bawahnya, bahkan gagangnya hampir melewati perut bagian bawahnya. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Tidak seorang pun menyangka Yun Qingyan akan dengan mudah menjepit pedang cahaya dingin milik Yun Fei hanya dengan 2 jari. Kemudian, pedang cahaya dingin berbalik arah dan dihantam oleh Qi hingga menembus perut bagian bawah Yun Fei. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 2 atau 3 tarikan napas. Bukankah Yun Fei seorang petarung yang berpengalaman? Bahkan Li Hua pun dikalahkan olehnya, jadi bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan dengan mudah oleh Yun Qingyan? Lagi pula, Yun Qingyan bahkan tidak menggerakkan tubuhnya, dari awal hingga akhir, dia hanya menggunakan 2 jari. Saat para penonton terkagum-kagum, wasit Mo Yun langsung bereaksi. Ia pun berteriak, Yun Qingyan, kau telah memenangkan pertarungan ini, cepat lepaskan Yun Fei. Yun Qingyan mengabaikannya, membiarkan pedang cahaya dingin terus menusuk lebih dalam ke perut Yun Fei. Guru Mo, tolong. Yun Fei merasakan energi kehidupan terkuras habis dari tubuhnya. Dalam keputusasaan, ia hanya bisa memohon bantuan kepada wasit Mo Yun di depan umum. Yun Qingyan, sudah kubilang berhenti. Yun Qingyan, apakah kau berani melanggar perintahku? Yun Qingyan, kau memaksaku. Wasit Mo Yun, melihat tegurannya gagal membuat Yun Qingyan berhenti, langsung menunjukkan kemarahan di matanya. Ia pun segera meraih dengan tangan besarnya dan melesat keluar. Akan tetapi, cengkeramannya bukan ditujukan ke arah Yun Qingyan, melainkan terlebih dahulu ke arah pedang cahaya dingin yang terus-menerus menusuk perut bagian bawah Yun Fei. Yun Qingyan tidak berbicara, tubuhnya tetap diam di tempatnya, tetapi semburan Qi lain melonjak darinya, berdesing di udara. Dentang. Setelah gagang pedang cahaya dingin dipukul oleh Qi, daya tembusnya langsung meningkat puluhan kali lipat. Dengan suara, puff, seluruh pedang panjang, termasuk gagangnya, tiba-tiba melewati perut bagian bawah Yun Fei. Sebuah lubang darah seukuran kepalan tangan bayi muncul di perut bagian bawah Yun Fei. Saat berikutnya, Yun Fei langsung jatuh ke tanah di belakangnya. Melihat pedang cahaya dingin lagi, setelah melewati perut bagian bawah Yun Fei, pedang itu langsung tertanam di dinding sejauh lebih dari 2000 meter. Yun Qingyan, sudah kubilang berhenti, tapi kau masih berani membunuh Yun Fei. Ketika wasit Mo Yun tiba di hadapan Yun Fei, tubuh Yun Fei sudah tersungkur ke tanah. Ia tiba-tiba berbalik, matanya membelalak penuh amarah, dan memelototi Yun Qingyan. Tidak heran Mo Yun begitu marah. Dengan kematian Yun Fei, semua keuntungan yang dijanjikannya menjadi sia-sia. Lebih jauh lagi, pembangkangan publik Yun Qingyan terhadap kata-katanya sangat menantang otoritasnya. Mo Yun, apa kau lupa sesuatu? Tadi, aku dan Yun Fei sedang bertarung sampai mati. Yun Qingyan menatap wasit Mo Yun, memanggilnya dengan nama lengkapnya. Ya ampun, Yun Qingyan gila ya. Dia malah mengkonfrontasi wasit di depan umum. Dia tidak akan berpikir bahwa hanya karena dia membunuh Yun Fei, dia punya modal untuk melawan wasit, kan? Dan terlepas dari statusnya sebagai wasit, Mo Yun adalah yang terkuat di antara para guru pengadilan luar, dengan kultivasi alam bulan tahap 5. Para penonton yang baru saja pulih dari keterkejutan atas kematian Yun Fei langsung tertarik dengan tindakan Yun Qingyan. Sebaiknya kita bersikap lunak sebisa mungkin. Karena Yun Fei sudah kalah, kenapa kau masih harus membunuhnya? Lagi pula, bukankah aku sudah bilang untuk berhenti? Sebagai wasit, apa aku bahkan tidak punya hak untuk menghentikanmu? Wajah Mo Yun dipenuhi amarah. Ia menatap Yun Qingyan dan berkata, sebagai wasit, dengan ini saya mengumumkan secara terbuka bahwa saya mencabut kualifikasi Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Yun Qingyan tetap diam, namun, kedua matanya sedikit menyipit. Saat itu, Mo Yun tiba-tiba berjalan ke arahnya, dan sambil berjalan, ia berkata dengan dingin, menurut peraturan Akademi Langit Berbintang, mereka yang dengan sengaja membunuh murid lain, jika ringan, kultivasi mereka akan dihapus dan mereka akan dikeluarkan dari Akademi. Jika berat, mereka akan dieksekusi di tempat.
Tindakanmu sudah sangat keterlaluan sampai-sampai kau membunuh seseorang di depan puluhan ribu orang, jadi, aku akan bertindak atas nama Akademi untuk menegakkan aturan dan mengeksekusimu di tempat. Yun Qingyan mengabaikan Mo Yun yang semakin dekat dengannya. Tatapannya tiba-tiba tertuju ke area tertentu di bawah arena, seolah tertuju pada seseorang. Kau sudah melihat situasinya. Jadi, tugas bersih-bersih, terserah padamu. Suara Yun Qingyan sangat lembut, begitu lembut sehingga bahkan Mo Yun, yang sudah berjalan dalam jarak 5 meter dari Yun Qingyan, tidak dapat mendengarnya. Namun, di suatu area di bawah arena, seorang tetua berjubah hijau mengangguk tak berdaya. Tentu saja, raut wajah tetua berjubah hijau itu tampak tak berdaya, tetapi kilatan kemarahan tampak di matanya saat dia menatap wasit Mo Yun, seolah kesal karena Mo Yun menyebabkan masalah padanya tanpa alasan. Yun Qingyan, jika ada kehidupan selanjutnya, ingatlah ini, jangan memprovokasi mereka yang tidak seharusnya kau provokasi, jangan pernah memprovokasi mereka. Mo Yun berhenti 5 meter dari Yun Qingyan. Setelah suaranya jatuh, tinjunya yang berat tiba-tiba melesat keluar, secepat kilat, seolah-olah bisa langsung mengenai Yun Qingyan tanpa perlu waktu. Kerumunan di dekat arena. Mereka semua mendengar suara siulan yang dihasilkan oleh pukulan berat Mo Yun, sekeras badai yang menghantam pintu dan jendela di tengah malam. Banyak siswi tanpa sadar menutup mata. Mereka tahu adegan selanjutnya akan berdarah, pukulan Mo Yun, kemungkinan besar akan langsung menghancurkan Yun Qingyan hingga menjadi bubur berdarah. Ada pula sekelompok orang yang menjilati lidah mereka, mata mereka berbinar-binar dengan kegembiraan yang hampir patologis, menantikan adegan ini. Mereka membayangkan Yun Qingyan juga dihancurkan menjadi bubur berdarah. Tetapi orang-orang ini tidak menganggapnya berdarah, sebaliknya, mereka sangat menantikan adegan ini. Yun Qingyan bergerak pada saat ini. Namun dia hanya menggerakkan satu tangan. Kelima jari tangan ini digenggam bersama-sama, tanpa ada celah sedikit pun yang terlihat di antara masing-masing jari. Tiba-tiba, dia menghantamkan tangannya dengan keras ke depan, dan suara menggelegar pun bergema. Seluruh lantai arena bergetar hebat. Yun Qingyan, dengan satu telapak tangan, membunuh Mo Yun. Bab 110, Kejutan Kong Hui. Serangan telapak tangan Yun Qingyan menggunakan setidaknya 50% dari kekuatannya. Arena bela diri di halaman luar dibangun dengan lempengan batu biasa, yang tidak dapat menahan kekuatan penghancur dari serangan telapak tangan ini. Hampir seketika setelah telapak tangan berat itu mendarat, tanah di arena bela diri hancur total, menciptakan awan debu, dan seluruh panggung bergetar hebat. Pandangan para penonton menjadi kabur saat ini, dan mereka tidak dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam arena. Namun, tidak bisa melihat adalah satu hal. Mampu membayangkan pemandangan itu dalam pikiran mereka adalah hal lainnya. Dalam imajinasi mereka, telapak tangan Yun Qingyan sudah cukup untuk meratakan Mo Yun menjadi pasta daging. Ini, apakah serangan telapak tangan ini benar-benar dilakukan oleh Yun Qingyan? Bukankah catatan menunjukkan bahwa Yun Qingyan baru berada di tahap kedua alam bulan? Bagaimana mungkin seorang tahap kedua alam bulan memiliki kekuatan penghancur seperti itu? Sejak awal, ketika Yun Qingyan mencubit pedang cahaya dingin Yun Feihan dengan dua jari, aku sudah bertanya-tanya tentang kultivasi Yun Qingyan, aku tidak menyangka kultivasinya yang sebenarnya begitu mendalam. Wasit Mo Yun, dia adalah master tahap kelima alam bulan. Namun dia terbunuh hanya dengan satu serangan telapak tangan. Di seluruh arena, serangkaian diskusi pecah. Hampir semua orang membicarakan kultivasi Yun Qingyan, dan semua orang terkejut dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Yun Qingyan. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Yun Qingyan telah melampaui standar pelataran luar berkali-kali lipat, dan bahkan beberapa murid terkuat di pelataran dalam mungkin tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan biasa Yun Qingyan tadi. Wus wus wus. Tepat pada saat itu, badai dahsyat muncul di arena. Mereka yang bermata tajam telah menyadari bahwa badai ini terbentuk oleh kekuatan spiritual eksternal. Dalam waktu sekitar 1 atau 2 tarikan napas, debu tebal di arena telah tertiup oleh badai. Tanah pertama kali menampakkan jejak telapak tangan yang meliputi area seluas lebih dari 100 meter, terbenam sekitar 2 meter ke dalam tanah, tampak seperti kolam kering. Di bawah jejak telapak tangan itu, ada sesosok mayat yang telah diratakan menjadi pasta daging, wajahnya kabur dan tidak dapat dikenali. Namun dari pakaian yang dikenakan oleh pasta daging itu, semua orang sudah mengenali bahwa itu adalah wasit Mo Yun. Serangan telapak tangan tadi sama sekali bukan serangan telapak tangan biasa. Benar sekali, serangan telapak tangan biasa, betapapun dahsyatnya, tidak akan meninggalkan jejak telapak tangan sebesar itu di tanah. Serangan telapak tangan tadi juga mengandung kekuatan spiritual eksternal, atau lebih tepatnya, kekuatan spiritual eksternal yang berubah menjadi bentuk telapak tangan, meledakkan jejak telapak tangan seluas lebih dari 100 meter persegi ke tanah. Untuk dapat mengendalikan kekuatan spiritual sedemikian rupa, bahkan guru elit yang mengajar siswa elit pun mungkin tidak mampu melakukannya.
Siapa sebenarnya Yun Qingyan? Siswa pelataran luar, siswi pelataran dalam, atau siswi elit yang tinggi dan perkasa? Tidak, jika dia adalah siswa elit, kita pasti akan mengenalinya, karena nama setiap siswa elit terkenal di Starry Sky Academy. Lagi pula, Yun Qingyan baru berusia 18 tahun. Setahu saya, di antara semua siswa elit, hanya ada satu yang berusia di bawah 20 tahun, tapi namanya jelas bukan Yun Qingyan. Tapi kalau dia bukan siswa elit, siapa lagi yang punya kemampuan hebat seperti itu? Hehe, apakah kalian semua lupa tentang kelas itu? Apakah kamu mengatakan bahwa Yun Qingyan berasal dari jenius? Wus. Tepat pada saat itu, aura mengerikan tiba-tiba menyapu turun dari arena. Puluhan ribu orang yang hadir langsung tercekik oleh aura ini. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa ada seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri di arena. Aura ini, yang mencekik semua orang yang hadir, terpancar dari lelaki tua berjubah hijau ini. Dia wakil Dekan Kong. Ya Tuhan, wakil Dekan Kong benar-benar muncul di halaman luar kita. Di antara kerumunan, seseorang mengenali Kong Hui, dan seketika itu juga, gelombang seruan terkejut menyebar seperti virus ke seluruh tempat kejadian. Kesunyian. Begitu suara Kong Hui berakhir, suasana langsung menjadi sunyi. Kong Hui menoleh ke arah Yun Qingyan. Yun Qingyan, apakah kamu puas dengan perlakuan orang tua ini? Yun Qingyan tidak berbicara, namun dia mengangguk. Melihatnya mengangguk, Kong Hui diam-diam menghela napas lega, lalu mengamati kerumunan di sekitarnya dan berkata, wasit Mo Yun, yang secara terbuka berkolusi dengan Yun Fei dan diam-diam memanipulasi kompetisi, kini telah dieksekusi secara pribadi oleh orang tua ini sebagai peringatan bagi yang lain. Begitu Kong Hui mengucapkan kata-kata ini, lingkungan sekitar kembali riuh rendah. Bukankah Yun Qingyan membunuh Mo Yun? Mengapa wakil Dekan Kong sekarang mengatakan bahwa dia membunuh Mo Yun? Namun, jika wakil Dekan Kong yang melakukan tindakan itu, wajar saja jika keributan besar terjadi sekarang. Sialan, aku selalu mengira itu Yun Qingyan, dan aku sangat mengagumi Yun Qingyan di dalam hatiku. Ternyata kita salah. Kong Hui tak menghiraukan keributan orang banyak itu, pandangannya tiba-tiba tertuju pada seseorang di tengah kerumunan, lalu ia mengulurkan tangannya dan meraih, tangan yang ditransformasi oleh kekuatan spiritual langsung menggenggam ke arah orang itu. Seketika, seorang pemuda berusia 18 atau 19 tahun ditarik ke arena. Li Hua, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Celepuk. Li Hua segera berlutut di tanah, wajahnya pucat, suaranya bergetar, mahasiswa mengakui kesalahannya. Di mana kesalahanmu? Mahasiswa, seharusnya tidak menerima keuntungan dari Yun Fei dan sengaja kalah dari Yun Fei di depan semua orang. Sambil berbicara, Li Hua terus memohon belas kasihan, wakil dekan, mohon pertimbangkan bahwa mahasiswa ini baru pertama kali melakukan kesalahan. Saya harap wakil dekan akan memberi mahasiswa ini kesempatan untuk bertobat. Kong Hui menatap Li Hua dan berkata, aku akan menghukummu dengan tidak mengizinkanmu naik pangkat menjadi siswa halaman dalam selama 3 tahun. Apa kau setuju? Saya terima, murid terima. Li Hua segera bersujud beberapa kali lagi, wajahnya dipenuhi rasa terima kasih dan air mata. Apa? Kekalahan Li Hua dari Yun Fei disengaja? Aku bertanya-tanya, bahkan jika Li Hua bukan lawan Yun Fei, bagaimana dia bisa dikalahkan dalam sekitar 30 gerakan? Lagi pula, ketika Li Hua dan Yun Fei bertarung, tidak ada satu pihak pun yang menggunakan senjata mereka. Aku tidak menyangka Yun Fei begitu tidak tahu malu, bahkan menang dengan menyuap lawannya. Dan orang yang tidak tahu malu itu juga wasit Mo Yun, sebagai guru, dia tidak memiliki perilaku yang patut dicontoh dan bahkan berkolusi dengan Yun Fei untuk menjebak Yun Qingyan. Jika wakil Dekan Kong tidak muncul tepat waktu, Yun Qingyan mungkin sudah mengalami kemalangan. Setengah jam kemudian, kompetisi dilanjutkan. Wasit juga digantikan oleh seseorang yang ditunjuk langsung oleh Kong Hui. Setelah meninggalkan arena bela diri halaman luar, Kong Hui langsung menuju menara setinggi 18 lantai yang berada jauh di dalam akademi. Din, aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Saat Kong Hui berbicara, tanpa menunggu suara dari menara tinggi, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan berkata, Yun, potensi dan bakat Yun Qingyan tidak hanya melampaui imajinasi kita, tetapi kultivasinya, juga, jauh melampaui harapan kita. Baru saja, Yun Qingyan membunuh Mo Yun dengan satu serangan telapak tangan, dan lebih jauh lagi, dia mengeluarkan kekuatan spiritualnya, meninggalkan jejak telapak tangan seluas lebih dari 100 meter persegi di tanah. Setelah berbicara, Kong Hui segera menambahkan, namun, saya muncul tepat waktu dan mengaku sebagai pelaku serangan telapak tangan itu, dengan mengatakan bahwa sayalah yang melakukan gerakan itu.